kembali lagi bersama kami di Osagri Podcast, obrolan seputar agribisnis. Nah, balik lagi nih bersama saya, Vanessa Miranda, yang akan menemani teman-teman dalam bincang-bincang santai kita pada siang hari ini ya, teman-teman, benar. Nah, hari ini nih kita kedatangan tamu yang cukup rame ya, dan cukup spesial. Sama spesialnya kayak Indomie pakai telur. Nah, sekarang nih karena banyak, kita perkenalan dulu kali ya. Silakan mulai dari Mbak yang paling ujung, kerudung hitam, baju krem. Halo, Silakan. aku kenalin, aku Nata. Halo, aku Cevi. Halo, aku Habib. Halo, aku Miftah. Halo, aku Ray. Halo, aku Syakur. Oke, dan halo, aku Vanessa. Nah, jadi teman-teman di sini, teman-teman kita ini adalah mahasiswa dari program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, benar? Dari Universitas Andalas jurusan agribisnis. Oke, nggak jauh-jauh nih dari yang namanya agribisnis. Di UNAN agribisnis, pertukarannya ke sini juga agribisnis. Udah kurang lebih selama Satu semester ya. Oke, berarti terlihat muka-muka sangat segar dan bahagia. Apakah pertanda membahagiakan gitu di departemen agribisnis, benar ya? Benar. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, jadi gimana sih? Mau nanya dulu, bagaimana pendapat teman-teman tentang departemen agribisnis? Mungkin Mas Syakur bisa bantu untuk jawab. Iya benar, Mas Syakur, silakan. Menurut saya sendiri kan saya tidak terlalu mengenal mengenai departemen agribisnis di IPB, dan departemen agribisnis di IPB dan departemen agribisnis di UNAN kan memiliki konsep yang berbeda juga kan. Kalau di UNAN yang lebih kayak mengarah ke pertanian, kalau di IPB kan memang fokus ke dalam manajemen dan ke ekonomi kan. Nah, tapi secara garis besar memang memiliki kesamaan karena memang belajar mengenai agribisnis. Dan kalau yang lain mungkin sebuah hal yang baru ya. Karena ya, kalau di UNAN berbeda, di sini juga berbeda kan. Dan ya menarik. Oke, menarik ya belajar di departemen agribisnis. Oke, boleh mungkin Mbak Cevi boleh memberikan tanggapan yang berbeda kali ya dari Mas Syakur, silahkan. Kalau berbedanya sih palingan dari segi pengajaran dari gurunya ya. Pengajaran. Kalau Cevi lihat, kalau di sini sih gurunya lebih bisa dibilang lebih jelas, juga pengarahnya itu juga jelas gitu dibandingkan dengan yang di UNAN gitu. Lebih kurang ya itu sih lah dari pengajarannya lihat. Baik, berarti pengajarnya lebih ini ya, lebih enjoy kali ya, mungkin ya. Jelas, mungkin ini dari segi usia mungkin ya, mereka lebih touchdown gitu ke mahasiswa. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaannya adalah menurut teman-teman bagaimana pelajaran atau apa hal yang dapat teman-teman ambil nih dari program MBKM? Mungkin dari Mbak Nata ya, mungkin dari Mbak Nata, silakan boleh Mbak dijawab. Apa tadi? Program MBKM, pelajaran apa yang bisa Mbak ambil dari program MBKM ini? Kalau misalkan dari yang Nata lihat dari keaktifan mahasiswa ya. Kalau di UNAN itu mahasiswa itu lebih banyak presentasi, tapi sebagai audiens itu banyak yang nggak memperhatikan gitu loh Kak. Kalau di sini kan audiens itu lebih aktif daripada di UNAN gitu. Jadi kayak lebih berbeda aja gitu. Oke. Ini kalian semester 3 ya berarti ya? Oh, semester 3. Oke, baik. Berarti emang anak-anak semester 3 juga lumayan masih aktif ya, mungkin masih semangat-semangatnya baru kalau di AGB itu baru masuk departemen gitu. Ya benar. Coba kalau dari Mas Ray kali ya, gimana pendapatnya tentang program MBKM ini? Kalau dari saya pribadi, yang pertama itu saya dapat pengalaman baru, experience baru untuk belajar selama 1 semester di IPB ini. Terus juga mendapat teman baru, relasi baru gitu. Terus saya juga dulunya salah satu cita-cita pengen kuliah di IPB. Iya. Tapi karena background saya jurusan IPS, jadi nggak bisa join ke IPB gitu Pak. Oh gitu. Oh, kamu SMA-nya IPS, Ya, dari IPS. Kebetulan kalau di UNAN itu, kebetulan saya jalur SNM. Di UNAN itu 50% gitu Kak, 50 saintek, 50% sosum. Jadi kita yang dari jurusan IPS bisa kuliah gitu. Jalur SNMPTN. Oh, keren ya, sangat memberikan suatu masukan yang baru nih. Ya, kalau di IPB kan emang jurusan saintek ya, benar-benar. Nah, sekarang tuh menurut teman-teman apa harapan dan saran yang bisa diberikan ke departemen agribisnis? Mungkin kita mulai dari Mas
Habib kali ya, gimana? Mas Habib? Harapan untuk kedepannya mungkin program ini bakal terlaksanakan lagi ya untuk tahun besok. Semoga lebih prepare dalam membawa untuk kami datang ke sini, lebih juga dari Unannya mungkin juga lebih prepare dalam hal tersebut. Untuk saran Iya, harapan dan juga saran. Sarannya sih lebih jangan terlalu mendadak lah, gitu aja sih. Mendadak apanya nih? Soalnya programnya kan baru, jadi kami kemarin nih mendadak kali untuk datang ke sini, terus untuk prepare-nya juga kurang dari kaminya sendiri. Gitu. Nah, untuk kedepannya mungkin bisa lebih prepare-nya lebih bisa ditingkatkan lah. Oke, baik. Itu pandangan dari Mas Habib ya. Jadi harus ada persiapan yang lebih matang ya Mas ya ke depannya ya, supaya mahasiswa juga nggak kagok gitu, tiba-tiba berangkat, tiba-tiba nyampe di sini semuanya tiba-tiba gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Miftah nih gimana pendapatnya, harapan dan saran untuk kegiatan ini? Ya, harapan saya dengan kegiatan ini semoga IPB itu lebih, iya benar kata Habib, lebih mempersiapkan gitu. Seperti kayak kami datang ke sini itu awalnya nanya kayak asrama gitu. Kami meminta kayak asrama tapi belum tersedia, jadi kayak mendadak benar sih kata Habib. Jadi memang butuh prepare gitu. Oke, emang sekarang nih teman-teman nih tinggalnya di mana? Satu tempat apa gimana? Beda. Oh, beda-beda. Berarti di kosan? Iya. Oh, seperti itu. Iya, baik. Oke, nah sekarang nih kita udah kepikiran kan satu kata buat Departemen Agribisnis yang saya suruh tadi. Oke, berarti kita sekarang satu kata buat AGB IPB dimulai dari Mbak Nata. Silakan, Mbak. Amazing. Dahsyat. Menarik. Kita udah berada di penghujung kegiatan ya, penghujung acara podcast kita pada hari ini. Nah, jadi saya pengen teman-teman semua itu memberikan satu hal atau beberapa hal yang akan kalian terapkan ketika nanti kalian sudah tiba di Universitas Andalas. Apa yang bisa kalian terapkan, yang kalian bawa dari Departemen AGB IPB? Boleh Mas Syakur, silahkan. Kalau saya sendiri kayaknya banyak hal baru yang akan saya bawa di UNAN. Ini asumsinya kalau saya bisa menerapkan sesuatu di UNAN. Mungkin dari segi pembelajaran. Kalau dari UNAN itu kan terpisah antara maksud dan tujuan pembelajaran agribisnis di UNAN itu tidak jelas kalau menurut saya sendiri. Karena memang di UNAN kan agribisnisnya masuk ke dalam Fakultas Pertanian, dan sedangkan topik yang seharusnya dipelajari di agribisnis merupakan lebih cenderung ke ekonomi. Dan sedangkan di IPB kan agribisnisnya cenderung memang fokusnya kepada ekonomi kan. Jadi mungkin saya kalau memang bisa menerapkan sesuatu di UNAN, mungkin saya akan mencoba untuk memfokuskan agribisnis itu sendiri lebih ke arah ekonominya, lebih ke arah bisnisnya daripada segi pertaniannya. Karena memang kalau memang di UNAN tuh misalnya teorinya mengenai ekonomi nih, kayak misalnya ekonomi SUT ya, misalnya sistem usaha tani. Kalau di sini kan manajemen usaha tani itu kan memang mempelajari bagaimana cara mengelola usaha tani itu kan, dari segi bisnis, dari segi operasional bisnisnya kan. Tapi kalau di UNAN sendiri, manajemen usaha tani itu kayak kita membuat sebuah usaha tani, dan ya memang kita belajar mengenai manajemen usaha tani. Tapi kalau kita mencoba untuk membangun sebuah usaha tani dari awal kan, teori yang dipelajari di kampus kan tidak bisa terterapkan semua hal. Kalau kita mengobservasi usaha tani yang sudah besar, sudah lama berdiri kan, secara teori-teori yang kita pelajari di kampus itu bisa kayak, oh jadi begini yang teori yang dipelajari di kampus, realitanya begini. Kalau ya memang banyak hal yang bisa dipelajari kalau kita memang belajar mengenai teorinya dan dilihat melalui observasi yang telah ada gitu. Oke, baik, keren banget nih tanggapan dan yang akan dilakukan oleh Mas Syakur ya. Semoga bisa diwujudkan ya Mas ya di UNAN nanti. Oke, baik, untuk Mas Rey, silahkan Mas Rey, gimana nih? Kalau untuk saya pribadi, saya sedikit berbeda pendapat
dengan Syakur. Kalau di agribisnis Unan itu memang dia kan agribisnis. Kayak agri mungkin kita belajar mengenai tentang ilmu di bidang pertanian gitu, kayak kalau kami di Unan itu ada belajar tentang dasar-dasar ilmu tanah, dasar-dasar perlindungan tanaman, ekonominya juga belajar. Namun poin di sini yang saya dapat itu jadi kayak kombinasi gitu Kak. Jadi sebagai sarjana pertanian kita harus memahami gitu ilmu tentang tanah. Jadi ketika misalnya kita kerja di suatu bank, ada nasabah kita itu memiliki kebun sawit. Otomatis kalau kita sudah mempelajari ilmu tentang ilmu tanah, jadi kita bisa melihat potensi apakah pinjaman dengan apanya itu sesuai gitu Kak. Keren ya, keren banget nih hal-hal yang akan dilakukan selanjutnya ya. Semoga dapat diwujudkan ya Mas Rey ya. Yuk silahkan Mbak Miftah selanjutnya, bagaimana ini? Itu kan apa yang saya bawa Ya, yang akan dilakukan di Universitas Andalas sepulangnya dari IPB. mungkin saya akan menerapkan sistem kelompok kayak di IPB itu menurut saya ada perbedaan sistem kelompok dari UNAN sama IPB. Awalnya itu saya terlihatnya perbedaan di penggunaan teknologi. Awalnya saya tidak mengetahui tentang adanya yang Google Doc yang sistem share gitu. Awalnya kalau di UNAN itu cuma bagi-bagi tugasnya per orang gitu, kayak nggak dimasukin gitu. Jadi kayak membuat PPT sendiri gitu. Kalau di sini ada kayak kita masukin sendiri, cari materi sendiri, jadi kayak lebih efisien gitu. Itu sih mungkin yang akan saya bawa ke UNAN. Ya Sobat Alsadi, nggak terasa nih kita udah sampai di akhir podcast kita pada hari ini. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk apa teman-teman? Like, comment, dan subscribe. YouTube channelnya apa? Departemen Agribisnis. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, sekian untuk pembahasan kita tentang MBKM dari mahasiswa Universitas Andalas. Saya Vanessa, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kan?